Salah satu kelemahan manusia itu mereka hampir selalu membandingkan dirinya dengan yang lain. Repotnya ketika dia melihat yang lain itu lebih hebat, baik itu hartanya, kedudukannya, ilmunya. Kemudian manusia itu merasa tinggi hati, merasa lebih hebat dari yang lain. Yang ujung-ujungnya dia akan meremehkan yang lain, menganggap kecil ya. Tapi ketika dia melihat pada diri yang lain itu lebih besar dari dia, kemudian manusia itu merasa rendah diri. Maka saya begitu kecil di hadapan manusia yang lain. Ujung-ujungnya akan kufur nikmat. Sebesar apapun nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya akan tidak kelihatan hanya karena ia melihat ada orang yang lain yang diberi nikmat lebih besar dari dirinya. Kalau ada orang berkata begini, enggak saya enggak gitu orangnya. Saya itu kalau ada teman atau saudara yang mendapat nikmat begitu besar, saya ikut senang. Walaupun saya sendiri masih tetap susah. Kalau memang begitu ya, buat saya kemungkinannya dua. Yang pertama, dia nggak terbiasa membaca pergerakan hati, membaca perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ini jelas orang hebat. Spiritualitasnya telah mencapai makom yang cukup tinggi. Hanya saja nek gitu, saya tuh jadi teringat cerita Gus Bahar ya. Gus Bahar pernah cerita begini. Beliau itu kalau melihat pejabat di TV atau Gus Yai Maimun Zubair itu dikunjungi oleh menteri dengan segala kemewahannya, atau beliau sampai itu Yai Maimun Zubair itu diundang ke istana, beliau itu nggak pernah memperhatikan itu dengan serius, ya selayang pandang gitu aja. Gus Bahar itu kalau diundang Gus besar, beliau cerita begitu ya, beliau itu jarang mau. Bahkan beliau itu kan pernah punya kakak wakil bupati. Beliau itu selama kakaknya menjadi wakil bupati hampir nggak pernah menginjakkan kaki di rumah kakaknya. Hanya sekali ketika kakaknya akan berangkat haji. Alasannya beliau mengatakan begini, saya itu melihat orang dimuliakan kayak gitu. Orang punya harta yang sekian banyak, saya menganggap itu penting. Kemudian saya menginginkannya. Saya berharap punya yang sama seperti mereka itu. Saya khawatir menjadi orang yang tamak. Itu alasan Gus Bahar. Kalau orang sekelas Gus Bahar saja itu merasa seperti itu, apa iya saya itu kongkon cepat percaya kalau ada orang yang mengklaim di posisi yang ketika melihat hal kayak gitu biasa angel. Nah, karena aktivitas saling mengunjungi di dalam hari raya itu kan membuat kita melihat yang lain, yang kemudian membuat kita membandingkan diri kita dengan yang lain. Maka buat saya ini menjadi sisi negatif dari aktivitas silaturahim. Nenek kayak gitu terus kemudian apa nggak perlu silaturahim, nggak perlu saling mengunjungi, ya nggak gitulah konsepnya, kayak gitu. Gini loh, itu kan salah satu efek kecil dari silaturahim. Dari sekian banyak manfaatnya, dan jangan pernah lupa itu perintah agama. Yang kedua, apa iya hanya karena misalnya kalau kita itu orang jadi khusyuk 10 hari gitu aja, setiap ibadah sunnah dilakukan, apalagi yang wajib itu kan kayak kayak merasa sok suci, berpotensi menjadi orang yang merasa sok suci. Apa iya hanya karena potensi merasa sok suci itu kemudian kita tinggalkan semua ibadah sunnah kita? Ya kan orang toh. Atau karena kita melihat banyak pejabat Indonesia yang konter pada zaman Bobian sampai sekarang gitu ya. Kemudian kita simpulkan, udah kalau kita nggak usah pejabat-pejabat ini, nggak rusak-rusakan. Buat saya salah satu solusi untuk meminimalisir ekses negatif dari saling mengunjungi silaturahim itu adalah mengembalikan semua itu dari kata asal kata silaturahim. Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Sebuah hubungan yang tujuannya untuk menyambung atau mempererat kita dengan yang lain, yang dasarnya kasih sayang. Maka ketika kita melakukan silaturahim, kemudian kok tidak menjadikan kita dengan yang lain itu saling menyayangi, maka kita harus bertanya, apa iya aktivitas itu masih bisa disebut silaturahim? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.